Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ibu Dayang Nevia Afriansari, bisa dipanggil dengan nama Ibu Dayang gitu ya. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 1 Selo. Saya sangat bahagia sekali bisa diberi kesempatan untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam workshop dengan tema hak anak di sekolah. Gitu. Silakan Bapak Ibu sebelum kita memulai workshop ini memperkenalkan diri sendiri, bisa raise hand ya. Oh ini sudah ada ini, silakan Bu Nining. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Bu Nining dari SMP Negeri 1 Boyolali. Terima kasih. Ya, Bu Nini dari SMP 1 Boyolali, Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah perkenalannya sudah semua ya. Nah, berikut ini akan saya utarakan juga ya komitmen kita sebelum memulai kegiatan pada hari ini, bahwa saya menginginkan untuk kita bersama mematuhi komitmen ini ya Bapak Ibu. Ini karena ada beberapa sesi, mohon untuk jadwal masuk sesi dan keluar juga masuk sesi harus ditaati gitu ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang ingin berkomentar, bertanya dan sebagainya, silakan menggunakan fasilitas raise hand atau mengacungkan jari begitu ya Bapak Ibu. Nanti yang pertama kali mengacungkan jari atau raise hand akan diberi kesempatan untuk berbicara. Selama pembicaraan, jika tidak Anda ditunjuk sebagai pembicara, silakan untuk memute atau mendiamkan mikrofonnya. Begitu nggak Bapak Ibu? Sepakat ya? Kemudian mengawali materi yang akan kita diskusikan untuk memberi pemahaman tahap awal, saya izin share ya Bapak Ibu ya. Ya, ini hak anak gitu ya, Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan tema kita, kita akan membahas apa saja gitu ya. Hak anak ini banyak Bapak Ibu, ada hak anak di rumah gitu ya, ada hak anak di sekolah, juga ada hak anak di masyarakat. Nah, karena tema kita hari ini hak anak kita sebagai pendidik gitu ya, maka kita akan memulai dengan hak anak di sekolah dulu. Ini ada saya pancing sedikit nih dengan gambar nih ya. Nah, ini ada satu gambar aja ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu saya sediakan Jamboard untuk menuliskan apa saja hak anak di sekolah. Nah, dari hak anak itu nanti silakan di Jamboard Bapak Ibu untuk menulis bisa 2 atau 3 kata ya. Silakan dipikirkan 2 atau 3 kata apa yang akan dituliskan mengenai apa hak anak yang ada di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Kita bicara yang di sekolah dulu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu apa saja yang menjadi hak anak ini di Jamboard saya? Monggo. Nah, tapi sudah ada tulisan itu ya dari Bu Nining ya. Bu Nining ini menjawab apa tuh? Bermain. Wah, ya ini bermain. Kemudian Pak Siamto menjawab bebas gitu ya. Ya. Bebas yang seperti apa, Pak? Gitu. Silakan Pak Siamto. Tanya Bu, bebas untuk ya. memperoleh pendidikan yang sesuai dengan jam pembelajarannya. Oh iya, jadi misalnya hubungannya sama jam pembelajaran ya Bapak ya, waktunya belajar nanti waktunya istirahat, boleh menggunakan istirahatnya dengan sebaik mungkin ya, untuk bermain atau untuk istirahat dan sebagainya, begitu ya Pak ya. Iya, ini sudah masuk dari Ibu Kusnali Rosita, Merdeka Belajar. Iya ini, Merdeka Belajar nggih. Gimana ini Ibu maksudnya? Jadi memang anak itu dimerdekakan dalam belajar, artinya dia bisa memilih sesuai dengan keinginannya, minat bakatnya, tetapi tetap ada komitmen dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Begitu Ibu. Ya, merdeka ada komitmen juga ya, tidak merdeka semerdeka-merdekanya begitu ya. Ya, karena kan ada hak orang lain yang harus dilindungi juga Ibu. Iya. Dari Pak Jokowi ini bagus nih, joyful nih, menyenangkan. Belajar yang menyenangkan. Nih hak anak mendapat kesenangan gitu ya. Walaupun belajar gitu ya bisa tetap dengan perasaan yang menyenangkan. Begitu Pak Joko atau bagaimana? Silakan. Iya Ibu, terima kasih. Jadi joyful adalah belajar yang mendapat perhatian penuh dari guru. Kita bisa sebagai siswa bisa belajar dengan senang, gembira, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Seperti itu kira-kira Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya semua ini menurut saya benar semua ya ini ya. Jadi dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, semuanya menurut saya benar atau kenyataan gitu ya yang ada memang terjadi di sekitar kita gitu atau di anak didik kita gitu ya. Saya kembali lagi ke Bapak Ibu untuk ke materi saya tadi ya, yang hak anak tadi. Semoga ini materi ini bisa menyimpulkan atau yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi betul adanya ya. Jadi beberapa hak anak ini, yang pertama tadi tuh ada apa bebas gitu ya, mendapatkan waktu istirahat yang cukup gitu ya. Tadi Bu Nining bilang bermain gitu ya. Nanti termasuk juga waktu istirahat yang cukup ya. Kemudian tadi di gambar saya tuh ada tuh yang digambar mengacungkan tangan ini. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Boleh mengacungkan ya, karena hak anak itu salah satunya ketika mengacungkan jari adalah dia ingin bertanya begitu. Jadi anak dibebaskan untuk bertanya kepada guru ataupun menyampaikan pendapat ketika sesi pelajaran begitu Ibu. Iya. Iya. Mana ini? Nomor 1 kira-kira. Ada yang bisa nggak? Bisa buku sekolah masuk mana nih Pak? Ya, sampai 7. Nomor berapa? Atau pendapat atau mendapatkan perlakuan yang adil? Bisa mendapatkan perlakuan ya, akan nilai yang mendapatkan perlakuan yang adil, Bu. Nah, kan diminta giliran ya, giliran untuk bicara berpendapat dikenakan untuk bisa nggak kira-kira? Gimana nih Pak Yanto? Bisa nggak berpendapat? Atau hanya ini mendapatkan perlakuan adil? Iya. 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 Sebentar, ya, Bu. Bapak Ibu ya. Iya. Atau Nining, bagaimana Bu dari gambar ini tadi Bu? Nah, iya. Kalau menurut saya bahwa anak-anak itu tadi mengacungkan jari itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama dia bertanya, ya. Kemudian untuk minta diberi kesempatan mengajukan pendapatnya. Jadi anak itu juga punya pendapat sendiri. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Nah, maka pendapat anak itu perlu kita dengar apa maunya. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Iya, betul sekali Ibu. Jadi memang ketika dia minta izin untuk bertanya itu, jadi memang mendapatkan perlakuan yang adil, juga hak berpendapatnya, begitu ya. Kalau Pak Siam bilang tadi itu bebas gitu ya. Nah ini ada nih nomor 7 nih, kebebasan menggunakan fasilitas sekolah gitu. Jadi fasilitas sekolah yang ada itu anak bebas menggunakan kayak perpustakaan gitu ya, kantin atau fasilitas-fasilitas lain, wifi kalau ada ya. Ini juga diberi kebebasan untuk anak untuk menggunakan fasilitas di sekolah. Oke Bapak Ibu, sekarang tolong kita fokus semuanya ke yang nomor 4. Ya, apa tuh Bapak Ibu nomor 4? Mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Nah, saya ada satu slide nih, mohon untuk pemikiran dari Bapak Ibu. Nah, ada hubungannya nih, ada data dan fakta Bapak Ibu bahwa waktu belajar di sekolah di beberapa negara ini. Nah, yang pertama Finlandia itu 4-5 jam per hari. Kemudian di Singapura tetangga kita tuh 6-7 jam mereka di sekolah. Di Jepang 7 jam per hari. Di Indonesia nih antara SD, SMP, SMA ini ada 7-8 jam per hari. Nah, yang paling banyak ini di Korea Selatan nih. 11-14 jam per hari. Untuk level SMA itu mereka sekolah dari jam 8 sampai jam 22. Nah, ini akan dibahas diskusi kita bersama, Bapak Ibu, ya. Manakah yang terbaik? Atau Bapak Ibu punya pilihan lain? Idealnya tuh yang jam sekian sampai sekian yang nggak ada di sini, gitu. Nah, itu bisa saja dengan argumentasi apa yang Bapak Ibu miliki, ya. Kalau saya menyatakan, oh Indonesia nih paling baik nih, apa alasannya, gitu.
Dan coba saya kasih mantik ya bahwa ada fakta lain bahwa jam ini juga ada hubungannya dengan jam istirahat. Ya, mungkin bisa saja nih yang 14 jam ini ternyata jam istirahatnya panjang. Nah, ini hanya ya Bapak Ibu untuk mendiskusikannya. Mungkin itu Bapak Ibu kita akan mulai dengan diskusi. Nanti saya ingin mencari atau mendapatkan pendapat dari Bapak Ibu tentang hal ini. Mungkin bisa dimulai dulu dari Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk saya melihat beberapa tayangan tadi memang yang paling ideal ya mungkin di negara kita ya, karena hanya membutuhkan waktu 7-8 jam. Selama ini kita belajar di Indonesia kan ya dengan banyak waktu tetapi banyak yang dipelajari sehingga tidak bisa maksimal. Mungkin kedepannya bisa kita ubah belajar itu hanya satu item tetapi bisa detail sampai betul-betul siswa itu mengetahui permasalahan, cara kerja, dan hasil dari belajar itu apa. Kira-kira seperti itu Bu, kalau yang ingin saya sampaikan, biar nanti ke depan memang belajar itu ada hasilnya gitu Bu, bermakna gitu. Terima kasih. Wah, ini bagus sekali idenya Pak Joko ya, bahkan menentang ini ya, maksudnya ini kan kayak jam yang udah ditentukan, kasih jam-jam gitu ya, bahkan ada ide dari Pak Joko tadi, satu waktu itu satu tema aja gitu. Wah, ini mungkin pemikiran ini bisa kita telah bersama, bahkan bisa kita usulkan ya kepada pemerintah begitu ya, tentu saja dengan skema atau aturan yang memang bisa terukur begitu ya. Baiklah Bapak Ibu ya. Ternyata waktu kita sudah mendekati selesai untuk sesi ini. Bisa saya simpulkan bahwa dari Bapak Ibu tadi ada yang bilang tadi Pak Joko kalau haknya anak di sekolah tuh mendapatkan juga kesenangan gitu ya, kenyamanan gitu, kegembiraan begitu ya, selain juga harus belajar. Dari Pak Sianto tadi bebas gitu ya, termasuk bebas menggunakan fasilitas di sekolah. Dari Bu Nining tadi ada juga anak diberi kesempatan juga bermain dan berpendapat tentunya. Jadi semuanya yang Bapak Ibu utarakan pada hari ini menurut saya memang itu adalah hak anak sepenuhnya begitu ya. Maka kita para guru sebaiknya juga memahami apa hak anak sehingga juga mereka tidak dihilangkan dari hak-hak tersebut begitu ya. Untuk materi selanjutnya pada sesi berikutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan materi kewajiban anak di sekolah. Ini biar imbang ya Bapak Ibu, ada hak, ada kewajiban, seperti itu ya. Baiklah, harapannya semoga apa yang kita bicarakan, diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin diutarakan, ada yang ingin dikonfirmasi ulang? Silakan. Baik, tidak ada. Ya, baiklah. Ya, sudah jelas. Terima kasih semuanya untuk pertemuan pada hari ini, sesi hari ini. Saya sangat senang sekali bahwa kita bisa dalam satu pemikiran nih Bapak Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya.